Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya sering mendengar ada istilah fanatik yang diberikan kepada orang yang mengaji, mempelajari ilmu agama hanya pada satu majelis ta'lim saja, hanya pada satu madrasah saja, hanya kepada satu guru saja. Orang-orang yang mengaji kepada guru yang hanya dia-dia saja itu dikatakan fanatik. Saya 100% gak setuju, karena fanatisme itu tidak bisa diukur dengan berapa banyak guru yang dia punya, keberapa majelis taklim, pengajian yang diikuti. Karena menurut saya fanatisme itu mungkin bisa terjadi pada orang yang mengaji hanya pada satu guru, tapi juga bisa juga terjadi kepada orang yang mengajinya jauh lebih banyak daripada satu guru. Karena fanatisme itu menurut saya bukan pada berapa jumlah guru yang dia ambil ilmunya, dan orang yang mengaji kepada satu guru saja, masuk hanya satu majelis taklim saja, tidak dikatakan sebagai fanatik. Justru dia sedang menjalankan perintah agama, menjalankan kewajibannya sebagai orang yang awam, orang yang tidak mengerti. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli, ulama, pada sesuatu yang kalian tidak tahu, dan dia sudah melaksanakan kewajiban itu. Yang memang guru yang ada di sekitar dia hanya itu saja mungkin, atau dari banyak guru dia hanya suka kepada dia, dan itu sah-sah saja, bukan sesuatu yang dikatakan sebagai fanatik. Tapi yang fanatik itu, yang saya katakan fanatik adalah orang yang menganggap bahwa dialah satu-satunya kebenaran, kemudian menyalahkan orang lain sambil memaksa orang lain ikut pendapat dia. Itu namanya fanatik. Itu yang dikatakan sebagai fanatisme, menganggap dirinya satu-satunya kebenaran, pendapat yang dia pegang adalah satu-satunya kebenaran, sambil menyalahkan orang lain dan memaksa orang lain ikut pendapat dia, memaksa orang lain mengamini apa yang dia yakini. Itu namanya fanatisme. Dan itu terjadi bukan hanya pada orang yang ngaji sama satu guru, tapi mungkin aja ada orang yang mengaji ke banyak guru, majelis taklim pun masih punya mindsetnya seperti itu, bahwa pendapat dialah yang benar, yang lain salah, dan maksa orang lain untuk untuk ikut pendapat dia. Dan ini berangkat dari arogansi ilmu, bahwa fanatik itu munculnya karena arogansi, karena kesombongan, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, sambil merendahkan orang lain, merendahkan manusia. Batrul haq pada masalah syariat yang mungkin ulama berselisih pendapat dalam 1, 2, 3 pendapat. Kemudian ada orang pilih pendapat satu, itu sah-sah saja. Tapi kalau dia pilih pendapat satu sambil menyalahkan pendapat kedua dan pendapat ketiga, lalu maksa orang lain ikut pendapat satu, itu namanya kesombongan. Dan itu salah satu ciri khasnya fanatisme begitu. Wa ghamtun nas, nah sambil dibarengi dengan merendahkan orang lain, itu fanatisme itu. Dan itu terjadi pada fanatisme, itu kesombongan yang itu terjadi pada fanatisme. Dia menganggap bahwa dia pendapat benar, dia makan ngaji di YouTube, ngaji kagak bener, ngaji di Google, itu kan merendahkan manusia, namanya merendahkan orang lain. Maka itu sifat kesombongan yang saudara kandungnya fanatisme gitu. Jadi fanatisme tidak bisa diukur dengan berapa banyak guru yang diambil ilmunya, berapa banyak madrasah yang diikuti, berapa banyak majelis taklim yang dia jadi anggotanya. Fanatisme itu menganggap dia satu-satunya kebenaran, orang lain disalahkan sambil maksa orang lain untuk ikut pendapat dia. Adapun orang kalau kemudian ikut satu guru saja, ikut satu majelis taklim saja, itu bukan fanatisme. Dia sedang menjalankan kewajibannya sebagai orang yang tidak paham, sebagai orang yang tidak mengerti, sebagai orang awam, ya diikuti orang yang mengerti. Berapa orang yang mengerti dia ikuti, itu bukan fanatisme. Itu soal pilihan dan selera hati. Selama tidak menyalahkan orang lain dan tidak memaksa orang lain ikut pendapat dia, itu bukan fanatik. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ayo kita perbaiki definisi fanatik yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak mudah merendahkan orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.